Astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Sebelum kita mulai, saya akan mengecek kehadiran kalian. Pada hari ini masuk semuanya? Alhamdulillah sudah nihil semuanya. Selanjutnya, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Namun yang tidak kalah penting, kalian harus bisa memahami kompetensi dasar, kompetensi inti, dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian pahami, yang kalian harus capai. Juga harus bisa mempresentasikan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang menjadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kalian setelah mengamati, mengeksplorasi dan mendengarkan dari penjelasan, nanti kalian harus bisa atau harus dapat menjelaskan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Saya akan memberikan persepsi tentang sejarah Islam. Dulu waktu kalian di kelas 7 pernah mempelajari tentang sejarah peradaban Islam di Jazirah Arab. Jadi sebelum masuknya Islam di Jazirah Arab itu kan terdapat kondisi-kondisi atau kira-kira apa, Mas? Zaman dulu dikenal dengan zaman apa sebelum masuknya Islam? Zaman Jahiliyah. Terus kemudian ada seseorang yang dikenal selalu memusuhi Nabi Muhammad waktu itu, siapa namanya? Ya itulah. Dulu dakwah Nabi ketika mau mengembangkan agama Islam di Jazirah Arab juga ada pola dan strategi yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan ini pada pembelajaran di kelas 9 ini kalian juga akan mempelajari tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Jadi juga ada kondisi-kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam, juga ada sejarah yang menjelaskan bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelum masuk Islam. Paham ya? Nah, kira-kira ada yang pernah mendengar bagaimana kondisi sejarah atau kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam, pra-Islam? Pernah dengar? Ya, apa Mas? Kondisinya? Perdagangan, perekonomian, ya oke, bagus Mas Alfi, ya bagus. Nah, nanti dalam pembelajaran ini untuk lebih memperdalam tentang kajian sejarah masuknya Islam, mari kita
Selamat bertemu kembali di video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam Madrasah Sanawiyah. Kita masih berada di bab tentang sejarah Islam di Indonesia, dan menjadi pokok pembahasan kita adalah tentang teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Ya, sekarang kalian perhatikan PowerPoint yang saya sajikan, PowerPoint dari saya. Coba biar masih bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia. Kalian amati sejarah proses masuk dan berkembangnya agama dan budaya Islam serta akulturasinya di Indonesia. Jadi kondisi masyarakat Indonesia sebelum masuk Islam itu terdapat beberapa kondisi. Yang ketiga adalah kondisi perekonomian, di mana bangsa Indonesia sudah mengenal dengan adanya bercocok tanam, kemudian beternak, berlayar, terus kemudian menjadi nelayan. Terus selanjutnya adalah kondisi sosial politik, kemudian kondisi sosial politik di mana terdapat mulai runtuhnya kerajaan Sriwijaya, Singosari, dan Majapahit. Selanjutnya kondisi suku bangsa, di mana keragaman suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Jadi Indonesia itu kaya akan keragaman suku dan bangsa. Bineka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Baik, sekarang coba Pancasila. Nah, ayo bareng-bareng. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Harus kita tumbuhkan rasa nasionalisme kita pada bangsa Indonesia dengan Pancasila. Kan ya? Oke. Proses masuknya Islam di Indonesia, jadi melalui beberapa saluran. Ada saluran perdagangan, tadi Mas Amin Dian sudah menjelaskan, dia tahu bahwa proses masuknya Islam di Indonesia melalui proses namanya saluran perdagangan. Kemudian politik, kemudian pendidikan, kemudian seni budaya, kemudian tasawuf. Nah, ini dari perdagangan itu dulu saudagar-saudagar dari Arab, dari Gujarat, India yang datang ke Indonesia, akhirnya Islam bisa masuk melalui saluran perdagangan. Kemudian pernikahan, yang nikah atau saudagar-saudagar Arab yang bergabung di Selat Malaka menikah dengan pribumi Indonesia. Kemudian adanya terus kemudian pernikahan adanya masjid, suro, langgar, kalau Jawa langgar ya kata tiga. Terus kemudian seni budaya itu ditunjukkan dengan adanya seni dan budaya. Dulu juga ada yang namanya wayang sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam. Dipakai oleh Sunan siapa? Nah, Sunan Kalijogo itu. Terus kemudian adanya bangunan masjid seperti tadi, Menara Kudus itu menggunakan dengan seni kultur bangunan. Pahami? Saya kalau bisa dipahami berarti saya lanjutkan. Nah, sekarang jalur masuknya Islam. Jalur masuknya Islam di Indonesia itu ada jalur utara melalui Arab, Tengah, Damaskus, Baghdad, Gujarat, terus kemudian Pantai Baru India. Kemudian jalur selatan itu ada mulai dari Mekah, Madinah, Gama, Gujarat, Sri Lanka, terus Indonesia. Paham ya? Jelas ya? Oke, lanjut. Nah, ini ada pertanyaan juga. Selanjutnya daerah yang pertama kali menerima Islam itu bukan daerah pedalaman, tetapi daerah pesisir. Ya, karena apa? Karena transportasi pada waktu itu adalah memakai perahu kapal. Lanjut ya, kita penyebaran Islam pada tahun Indonesia digunakan. Kemudian abad ke-13. Terus selanjutnya teori masuknya Islam ke Indonesia berdasarkan para ahli. Yang pertama adalah teori Mekah, yang kedua adalah teori Mujadat. Terus kemudian yang ketiga adalah teori Persia. Ini teori Persia. Di mana teori ini menerangkan bahwa Islam masuk abad ke-13 dibawa oleh pedagang dari Persia. Bukti dasarnya adalah adanya peringatan 10 Syuro atau peringatan yang namanya upacara Paku di Sumatera Barat. Nah, terus adanya bukti Maulana Malik Ibrahim, makanya di Gresik berasal dari Persia.
perpanjangan perkampungan merah basic. Nah, sekarang sudah bisa dipahami ya. Nah, saya akan memberikan permasalahan, mari kita diskusikan bersama, yaitu tentang kondisi masyarakat Indonesia bersama kondisi. Terus yang kedua adalah bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia. Terus bagaimana Islam bisa menebarkan kedamaian di Indonesia. Mari kita pecahkan bersama-sama, dibuat kelompok belajar 5 kelompok. Ya. Terus nanti hasil kelompok itu masing-masing kelompok dipresentasikan. Kemudian setelah itu saya akan memberikan cardshot di mana kalian harus bisa menyortir. Satu kartu sebagai kartu induk, yang satunya adalah disortir seperti kalian mencari jawaban. Satu, paham ya? Waktu presentasi nanti setiap kelompok 5 menit. 5 menit. Ya, sekarang sudah dibuat kelompok belajar ya. 5. Kelompok 1 mana? 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, siap ya? Silakan. Sudah didiskusikan semuanya? Sudah. Oke. Coba kelompok 1 mempresentasikan. Saluran pernikahan, saluran politik. 5 dipahami? Ya. Nah, sekarang coba kelompok 2 dipresentasikan maju ke depan. Maju ke depan. Ya. Maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Coba yang lainnya mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Ya. Materi diskusi tentang corak Islam Indonesia yaitu 1. Islam yang moderat, 2. Pemikiran mereka sambung, toleran, 3. Tawazun, seimbang, dan 3. Muslim, Islam yang menjadi rahmat dan sumber amal, rahmatan dan alamin. Bagus, terima kasih. Ya. Untuk kami hasil dari presentasi kalian diskusi kelompok, Masya Allah luar biasa ya. Untuk presentasi yang kedua tadi mengenai tentang Islam menebarkan kedamaian, yaitu Islam yang bermoderat dan bisa bertawazun, toleransi, terus kemudian apalagi kan tadi? Iktidal. Bagus, luar biasa, Masya Allah. Keadilan atau masuk nah, itu adalah contoh salah satu Islam menebarkan kedamaian di Indonesia. Baik, setelah selesai dari presentasi ini, saya akan mengaplikasikan sebuah metode pembelajaran yaitu cardshot, teknik active learning, pembelajaran active learning dengan tipe cardshot. Jadi kalian nanti menerima kartu-kartu ini, kalian nanti sortir di sana ada kartu ini nanti. Paham ya? Coba ini tak bagi. Sortir. Yang masuk kelompok kemarin. Oke ya. Sudah ya, coba sekarang masing-masing kelompok silakan untuk menyortir jawabannya ke papan tamu yang telah saya sediakan. Masing-masing kelompok untuk menjawab dari sortir kalian, kartunya kalian. Silakan maju dari satu persatu apa bergantian? Mas saya tunjuk. 7. Hah? 7. 7. Oke, kelompok 1 dulu. Silakan. Ya. Maju semuanya perwakilan. Silakan. Silakan, Mas. Oke, kelompok 1 nanti tak presentasikan. Sortirannya. Terus selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk memberikan sortiran kartunya ke kartu induk. Apakah nanti sortiran itu menjadi jawaban yang benar? Nanti saya akan mencocokkan, mengkoreksi. Samping itu saya juga akan menilai kalian dari keaktifan. Ya, sudah kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Oh ya, bagus. Oh, berarti selanjutnya kelompok 4.
Silakan kelompok 4 maju ke depan untuk menyortir kartunya. Luar biasa. Berarti kalian sudah bisa menerapkan. Ini kalian hafal, otomatis kalian akan mampu menjawab tes ujian akhir, baik itu pemilihan akhir semester, pemilihan tengah semester nantinya. Wah, gampang, dengan nilainya bagus. Oke, bagus kak, kalian dan nilai. Selanjutnya kelompok 5. Silakan kelompok 5 untuk menyortir kartunya. Nah, bagus sekali. Terima kasih. Baik, setelah kalian bisa menyortir, saya akan mencocokkan, saya akan mengoreksi hasil dari kakak ini. Ya, saya akan mengoreksi satu teori masuknya sampai bisa. Dari kelompok 1 adanya teori yang namanya teori bujaran, betul? Betul. Oke, 100. Adanya teori Persia, kelompok 1, betul? Betul. Adanya teori Mekah, betul? Betul. Oke, terus kemudian kelompok berapa nih? Kelompok berapa? 2? Saya cocokkan. Ada teori masuknya Islam ke Indonesia berdasarkan para ahli, yaitu namanya Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yaitu teori Mekah, betul? Betul. Satu untuk terus kemudian berdasarkan para ahli sejarah teori masuknya Islam ke Indonesia, ada yang namanya Umar Amir Hussein, betul? Oke. Terus kemudian ada yang namanya Semua Gondroni Hubungan DN, itu adalah teori bujaran, betul? Dan bisa menjelaskan juga ya lewat presentasi tadi. Terus kemudian saya mau mengecek dari proses penyebaran Islam melalui beberapa saluran. Ini kelompok berapa tadi? Ini kelompok berapa tadi? Hah? Kelompok 2? 3. Ya, oke, kelompok 3. Nah, koreksi. Kelompok 3 adanya saluran betul? Betul. Bagaimana kelompok 2 yang menanggapi? Betul. Terus adanya saluran politik, betul? Betul. Terus kemudian adanya saluran tasawuf. Betul. Gimana kelompok 1? Betul ini? Jawaban kelompok 3? Betul. Kalau begitu kasih apresiasi. Kondisi masyarakat Indonesia, ini kelompok berapa? 5. Oke, saya presentasikan kelompok 5. Adanya kondisi sosial, betul? Betul. Adanya kondisi sosial politik, betul? Betul. Adanya kondisi perekonomian, betul. Adanya kondisi agama atau kepercayaan, betul. Yang 1. Ada yang tahu? Kondisi apa? Kondisi budaya, betul. Kondisi budaya. Nilainya berapa? 1 miliar semuanya. Baik, mari kita ice-cream dulu agar kita tidak jenuh. Mari kita tangannya, coba tangannya di atas semuanya. Ini tangan bisa dipakai untuk zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Sekarang coba tangan di atas jari-jari berirama, kepala melengkung, dadanya digoyang-goyang, tangan di atas jari-jari berirama, kepala melengkung goyang. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi Asya, ya Rabbi Asyani wa ya Rabbi Al-Fatayati, Al-Fatayati wa alamin. Ya Rabbi
kerja peserta didik dibagi satu-satu. Dan itu tapi di lembar dari jadi kesimpulannya adalah yang pertama adalah kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam, yaitu kondisi sosial budaya, kondisi politik, kondisi sosial beragama, kondisi perekonomian, dan kondisi beragama suku bangsa yang ada di Indonesia. Terus kemudian yang kedua itu adanya teori-teori yang menyatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia itu pada abad ke-7 dan abad ke-13. Teori-teori itu adalah satu teori Mekah, kedua adalah teori Mujarrad, ketiga adalah teori Persia. Terus kemudian proses penyebaran agama Islam dilakukan dengan kekeluargaan, dengan damai, yaitu melalui saluran perdagangan, melalui saluran politik, melalui saluran pemerintahan, melalui saluran pendidikan, kemudian melalui saluran sosial budaya, seni budaya, dan kemudian adanya saluran kasar. Kalau besok kalian akan mempelajari tentang sejarah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia yang lebih seru dan sangat luar biasa. Nanti juga akan saya membuat tampilan video. Pembelajaran dan juga ada semacam game education pembelajaran. Besok bawa HP, laptop disiapkan semuanya ya untuk pertemuan selanjutnya. Dan sebagai saran saya, kalian harus selalu bersungguh-sungguh dalam pembelajaran SKI, karena sejarah kebudayaan Islam adalah sejarah tentang keislaman, bagaimana proses masuknya Islam baik itu di Indonesia maupun negara-negara lain, ya kan? Paham ya? Selanjutnya mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.